Aman ya, Masya Allah, sehat ya. Brunei, mantap ya Brunei ya. Oke, dah teman-teman yang mau nanya boleh diketik aja, kita bantu ya untuk jawabnya ya. Teman-teman semoga teman-teman Allah mudahkan. Aku mulai boleh, tetap setia ya. Nggak lihat jam teman-teman, nggak lihat jam, ya kan? Siap ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana jika suami pilih selingkuhannya dan beliin rumah sama perabotannya? Bagaimana apanya? Kalau seandainya Mbak nggak kuat, boleh diakhiri. Kalau Mbak kuat, masih bisa dimaafkan dan kemudian diberikan efek jera sehingga dia tidak melakukan lagi ya. Nah, kayak gitu ya. Selingkuh itu dosa besar. Jadi teman-teman harus memberikan treatment. Kalau teman-teman diamkan berarti mendiamkan sebuah dosa ya. Oke, siap ya Mbak Kartini ya. Sholat istikharah boleh sholat istikharah nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah jadi istikharah boleh siang dan malam. Setia banget nggak nunggu diundang langsung nungguin live, Masya Allah ya. Oke, tadi ada yang hadir nggak kajian sore? Tadi aku kajian nggak sih sore ya? Kajian ya. Ustazah, baca kabirau sama wajah tuh dibilangnya dua iftitah. Apapun namanya dibaca aja. Hukumnya sunnah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Amin ya. Ustazah, sholat duha 2 rakaat bisa 4-4-4. Sangat bisa. Tetapi kalau 4-4-4 dia tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah nanti nanti 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Semuanya pakai ayat pendek, oke. Ustazah, oke siap ya, mantap ya. Jadi boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah, banyak ilmu ustazah yang aku praktekkan sehari-hari. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, surat apa yang dibaca saat sholat fajar? Bebas aja. Ya bebas aja. Al-Kafirun boleh, Al-A'la boleh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Contoh efek jerak ke suami tergantung karakter suaminya. Apa yang dia takuti, apa yang dia segani. Contoh, maka jika masih dilakukan, aku cari perempuan itu. Atau ketika masih dilakukan, aku akan kejar perempuan itu ke kantornya. Atau jika masih dilakukan, saya akan bilang sama mama untuk menyelesaikan sebagai wali. Banyak hal, tergantung karakternya ya. Ustazah, oke, sholat sunat ya sama ya. Ustazah, bila pakaian bekas apa boleh dijadikan keset? Dia salah satu yang menyebabkan kefakiran. Tidak sampai ke tahap dosa, hanya saja dia hanya diberikan kefakiran. Sebab penyebab kefakiran ya. Bolehkah wudhu pakai gayung? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh pakai gayung, boleh di air yang mengalir ya. Ustazah, benarkah wudhu pakai gayung tidak sah? Sah kok, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama aja kok teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Rosa. Gimana cara sholat tolak bala tidak masyhur? Yang ada doa tolak bala. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya atau musibah ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, apa yang dimaksud dengan kekafiran? Kefakiran, bukan kekafiran. Fakir kemiskinan ya. Ustazah, waktu sempit pilih rawatib atau zikir ba'da sholat? Rawatib dong, rawatib itu sunnah muakkad, witir itu sunnah biasa ya. Ustazah, kalau pakaian kita rusak boleh dibuang enggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Alhamdulillah ceramah Ustazah saya praktekkan, Masya Allah ya. Ustazah, kalau bajunya robek boleh buat keset, dia tidak sampai ke tahap haram, dia cuma makruh saja ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, suami sudah didoakan tambah maksiat terus sabar. Salah satu sabar adalah sabar dalam doa ya. Bahwa kadang-kadang Allah itu memberikan di waktu yang tepat buat kita. Akan banyak hikmahnya pada setiap kejadian ya. Doakan, ingatkan. Bisa jadi suatu ketika dia lebih taat loh dibanding kita ya.
Ustazah, kalau puasa sunat, kalau sudah subuh boleh sahur nggak? Nggak boleh. Batas sahur adalah azan subuh. Kalau teman-teman pun nggak sahur, itu nggak jadi masalah ya. Batas sahur azan subuh. Kalaupun teman-teman nggak sahur, nggak jadi masalah. Untuk puasa wajib dan puasa sunnah, tidak sahur itu nggak jadi masalah ya. Hanya saja kita kehilangan beberapa momentum sih. Ya, yang pertama kita kehilangan berkah sahur. Yang kedua, kita kehilangan doa mustajab dalam sahur. Kemudian yang ketiga, sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga berbuka tapi nggak bersahur. Berpuasa tapi nggak bersahur. Jadi bagusnya tetap pakai sahur ya. Ustazah, kalau suami sakit parah, apakah bisa istri mengimami sholat? Nggak boleh ya. Karena kalau laki-laki dan perempuan berimam, harus laki-laki yang jadi imam ya. Oke, Ustazah, sepertinya hari ini lagi bahagia. Setiap hari aku bahagia karena ketemu teman-teman setiap hari. Tapi jangan percaya ya. Ustazah, kalau mau sholat taubat pas harus mandi taubat dulu. Enggak. Mandi taubat hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya teman-teman ya. Oke, jadi gitulah. Ustazah, anak biar bisa kendalikan main HP apa? Ya, kasih dia treatment. Contoh, kalau kamu main HP, mama nggak kasih jajan 2 hari. Contoh, kalau kamu main HP, mama nanti tidak ngajak ke jalan-jalan dalam waktu 2 bulan misalnya ya. Nah kalau ponakanku itu semuanya ya, kalau main HP nggak boleh kasih jajan di hari itu. Jadi kapanpun dia main HP, azan harus letakkan handphone, ambil wudhu dan sholat misalnya seperti itu ya. Ustazah, dosakah mendoakan buruk kepada orang yang selalu menyakiti, dosa dan merugikan kita? Karena setiap doa buruk akan kembali kepada kita. Orang beriman itu adalah orang yang tetap baik, mendoakan yang baik saat orang lain berbuat buruk. Kalau kita berbuat baik saat orang lain baik mah biasa. Tapi bagaimana kita untuk tetap mendoakan baik saat dia berlaku buruk? Makanya untuk orang-orang yang menzolimi kita, jangan lupa doa ya. Doanya adalah Allahumma firli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Itu adalah doa untuk orang-orang yang berbuat jahat dengan kita. Allahumma firli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Oke. Ustazah, ngumpulin koin itu boleh nggak? Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gimana? Nah, jadi harus tahu cara kerjanya baru aku bisa jelaskan itu boleh atau tidak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Mana yang lebih utama? Infak ke masjid atau sedekah ke anak yatim? Itu 2 bab yang berbeda. Infak ke masjid itu amal jariah yang tetap ngalir kalau pahalanya meninggal. Kalau kita meninggal. Karena dia nanti untuk kebutuhan AC masjid, kebutuhan sejadah masjid. Nanti kita akan dapatkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah tetapi kalau ke anak yatim itu dia tidak amal yang mengalir. Cuman mereka mendoakan kita. Jadi pertanyaan ini sama dengan ustazah itu maunya investasi ruko atau sawit seperti itu. Dua-duanya bagus dan dua-duanya memperoleh keuntungan dengan cara yang berbeda. Ustazah, oke. Nah ini dia. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya ya. Allahumma firli walaha. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Kalau walaha itu 1 orang. Kalau walahum itu banyak orang ya. Oke. Ustazah, anak yang membangkang doanya apa? Doanya adalah Robbi habli minas solehin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Siap Mbak Titi, Brunei ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana? Saya sedekah subuh di rumah, tapi rumah saya kebakaran. Belum sempat saya masukkan ke masjid. Insya Allah sudah dianggap pahala kebaikan. Ketika kita masih berniat saja itu udah dapat pahala kebaikan. Semoga cepat keluar dari musibah ya Mbak. Ustazah, oke. Berdosakah menuduh suami selingkuh? Nuduh itu adalah fitnah ya. Nuduh itu adalah fitnah. Tetap itu adalah dosa. Siapapun dia, walaupun bukan suami, siapapun, setiap yang menuduh pasti akan berdosa ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Agar hajat diijabah oleh Allah, ia lakukan sholat sunat hajat. Ia lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak minta kepada Allah atas apapun hajat kita. Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam, aman aja. 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Ya, kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya, kayak sholat subuh aja. Oke. Ustazah, oke, kalau wudhu untuk di kaki apa harus diusap karena air mengalir? Kalau di kaki itu rawan najis. Najis itu bisa hilang ketika hilang baunya dan hilang warnanya. Seandainya ada najis tapi tidak kita usap, nanti dia hilang warna nggak hilang bau, atau hilang bau nggak hilang warna. Itulah sebab najis yang ada di kaki atau kita wudhu di kaki usahakan diusap. Ustazah, oke, kalau lagi mens apa boleh masuk masjid? Di sini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Beda-beda kan? Aku ulang ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang mana? Bebas, terserah mau pilih yang mana. Ustazah, qabliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, kalau duit simpanan orang tua, apa boleh buat tahlilan? Boleh ketika ahli waris sepakat. Ustazah, oke, kalau sholat keluar air mata dan menangis. Menangis tidak membatalkan sholat kecuali menangisnya mengeluarkan kalimat. Ustazah, oke, pakai tunik dan celana boleh nggak? Enggak, harus rok atau gamis yang terhampar sampai ke mata kaki. Ustazah, apa hukumnya istri hilang rasa cinta dan sayang pada suami karena terlalu sering sakit? Hilang rasa cinta selagi melakukan kewajiban maka tidak masalah. Tetapi itu hanya akan merugikan kita hidup sama orang yang tidak kita cintai. Coba bicarakan baik-baik rasa sakit itu dan selesaikan, bangun lagi hubungan yang baik supaya kita juga bahagia. Ustazah, fadilah tahajud dan hajat. Tahajud ini ibarat rumah sakit umum. Hajat itu ibarat dokter spesialis, dokter umum dan dokter spesialis. Kalau sholat tahajud itu bisa untuk apa aja, bisa untuk bertaubat, ya bisa untuk mohon ampun, ya bisa untuk apapun. Tapi kalau sholat hajat khusus untuk memohon hajat kita. Ustazah, kalau setiap baca zikir tiba-tiba pusing, apakah sering begitu? Kalau sering begitu ada kemungkinan sihir. Makanya coba teman-teman yang mengalami hal ini lakukan ruqyah secara mandiri. Yang pertama ambil wudhu, yang kedua pakai pakaian yang tidak mencolok, kemudian bentangkan sejadah, ambil air putih, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah. Apa aja ayat ruqyah? Al-Baqarah 1-5. Al-Baqarah 284 sampai 286. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini cepet kali yang nulisnya. Cepet lah, orang baru nanya dia udah nanya ruqyah mandiri. Ngeri nih guys, rudal-rudal yang semat-semat nih guys, teman-teman kita yang udah senior nih. Aku belum jawab dia udah nyatat guys di bawah. Ngeri pula ya netizen-netizen yang udah seniornya, luar biasa kawan. Ya mantap kali pun kawan. Aku belum jawab dia udah sematin guys. Mana ceritanya ini? Ngeri nih, udah kayak satelitnya. Oke gitu ya. Nah jadi itu gimana tuh bisa kayak gitu ya? Kok aku kayak gitulah ya? Ya kayak gitulah ya. Agak lain ya si kawan ini ya. Aku belum jawab dia udah tulis guys. Gimana ceritanya ini? Tahu dia si kepala aku ini. Karena aku belum ngomong. Ya udahlah guys, kita hadapi aja dengan senyuman ya. Jadi gini ya, kalau kita misalnya apa namanya tadi tuh nih ya, ini orang ini cepet kali nyatanya nih ya. Tuh, cepet dia guys.
luar biasa ini ya. Oke. Oke, jadi senior ya mereka ya. Udah senior ya. Iya, senior. Tahajud menjelang azan subuh. Enggak. Oke ya, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu ada lain risau ya, kita tadi kan melakukan ayat-ayat ruqyah ya. Nah, ambil wudhu, pakai mukena, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok atau mukena, letak air di depan lalu baca ayat ruqyah seperti ini ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Al-Baqarah 284 sampai 286 gitu ya. Kemudian 3 kul, kemudian ayat kursi. Lalu kemudian ambil air, kemudian minum. Nah, air itu diminum ya. Baca 3 kali aja ya. Ustazah, oke, rok celana sirwal tapi tanpa belahan boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak masalah. Ustazah, tapi di depan belakangnya rok kan Mbak Frida, nggak di belakangnya celana kan, tampak belakang loh kalau dari punggung. Ustazah, baju bekas untuk kain lap juga nggak boleh. Sebenarnya hanya makruh saja, dia tidak sampai ke tahap haram ya. Ustazah, oke, mau tanya, sholat berjemaah pas ruku imam bilang Allahu Akbar, saya kalau nggak ikut batal nggak? Tidak ada sholat berjemaah itu yang batal ketika dia tidak melakukan indikator yang membatalkan sholat. Salah-salah sedikit dalam sholat berjemaah aman. Nanti imam yang mengganti kesalahan ibadah kita ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukum haid 9 hari tidak keluar lagi tapi 6 sampai 9 keluar lagi. Pokoknya secara akumulasi 15 hari. Secara akumulatif. Nanti hari ke-16, 17, 18 boleh sholat, puasa dan lainnya ya. Ustazah, kenapa orang tua pikun sering cerita ketemu orang yang sudah meninggal seperti berkomunikasi ya? Iya, dia berhalusinasi ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak cuman orang pikun yang kayak gitu, maaf, orang yang sakit parah pun seperti itu. Ya, orang yang sakit parah, ya maaf, ada kemungkinan dia akan sakaratul maut. Dia selalu tuh memanggil abangnya yang udah meninggal, ya ngajak ngobrol atuknya yang udah meninggal. Orang meninggal semua disebutnya. Nah, itu adalah bagian dari halusinasi aja, nggak masalah ya, doakan saja. Ustazah, kalau mau umroh apakah harus walimatus safar? Tidak. Ya, walimatus safar itu hanya digunakan untuk ketika orang datang ke rumah kita, lalu kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepadanya. Lalu kemudian ketika kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin kayak gitu, maka udah kita sedekah karena belum tentu kita pulang dengan selamat karena orang kan nggak tahu usia, ya kan? Jadi tujuannya datang ke rumah kita mohon maaf lahir dan batin. Tapi walimatus safar tidak harus ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Hukumnya suami tidak kasih nafkah batin ketika istrinya tidak ridho, suaminya berdosa ya. Tapi ketika istrinya ridho, suaminya tidak berdosa ya. Kalau sholat sunat subuh nggak pakai qobliyah nggak apa-apa. Sayang kalau nggak qobliyah. Qobliyah subuh itu luar biasa pahalanya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau bisa jangan lupa ya sholat fajarnya. Oke. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Bolehkah sholat qobliyah subuh setelah subuh? Tidak boleh. Yang namanya qobliyah harus sebelum. Dan ingat tidak ada qobliyah setelah sholat. Yang namanya qobliyah tetap sebelum sholat. Oke ya. Ustazah, oke, qobliyah apa niatnya? Niat sholat itu gampang guys. Niat sholat itu hanya sebutkan nama sholatnya, kemudian rakaatnya dan hukumnya. Contoh niat sholat duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat sholat tahajud. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, niat sholat, oke. Udah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, bolehkah puasa Senin dan Kamis sama Daud juga? Jadi begini Mbak, kalau Mbak udah melakukan puasa Daud, maka Mbak fokus aja dengan puasa Daud. Mbak tidak perlu lagi puasa Yaumul Bid atau puasa Senin dan Kamis. Karena puasa Daud itu udah
top one di antara ekosistem puasa sunnah. Dia udah puasa yang nomor satu. Kalau seandainya Mbak melakukan apa namanya tuh? Puasa Daud Senin Kamis juga, nanti teman-teman jadi berantakan tuh puasa Daudnya. Dia harus dipertahankan sehari puasa sehari enggak ya. Misalnya gini, Rabu Daud, Senin dan Kamis, Jumat Daud, jadi berturut-turut dia Mbak. Jadi dia tetap mesti selang-seling. Apakah suami istri batal wudu? Enggak ya. Suami istri apakah batal wudu? Ikhtilaf. Jadi kayak gini ya. Suami istri batal wudu. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah Mbak mau pilih yang mana ya. Oke, ya. Sedekah subuh apa boleh dikumpulkan uangnya? Boleh. Ustazah, apa hukumnya sholat berjemaah lalu imamnya belum lancar? Yang penting Al-Fatihahnya benar. Kalau ayat pendeknya kurang benar masih aman. Al-Fatihah itu tidak boleh salah panjang pendeknya. Karena menurut Imam Nawawi menghilangkan satu panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi pastikan imamnya bisa melakukan Al-Fatihah atau tidak usah dengan dia berimam sama sekali. Ustazah, sedekah subuh diberikan makanan buat orang tua, boleh. Ustazah, bagaimana cara melakukan sujud sahwi dan bacaannya? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, agar teman-teman dapat video terbaru dan belajar bersama di akun ini ya. Oke, nggak ada repnya aku dari tadi guys, gigi 4 nih jawabnya. Sujud sahwi adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Misalnya nih kita ragu, ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Maka anggap 2 saja dulu. Setelah 2 rakaat lalu teman-teman boleh melakukan yang namanya setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ya, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke, gitu ya. Oke, senyum dulu Ustazah. Ustazah, cuma nggak senyum lagi jawab pertanyaan. Keriput kening nih guys, jawab pertanyaan. Nggak senyum nih, kayak rudal. Oke ya, Ustazah, sholat isya nggak ada qobliyahnya? Ada. Qobliyah isya ada, tapi status hukumnya tidak sunnah muakkad. Dia cuma sunnah biasa saja ya. Nah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya dia sunnah biasa aja. Oke, sunnah biasa aja ya. Jadi sunnah ghairu muakkad namanya. Apa pula ketawa? Yang ketawa denda. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia ya, doa sujud sahwi ya. Nah. Oke. Rem dulu guys, ada tikungan. Ya, ntar loh. Nah, itu dia ya. Ustazah, sujud sahwi dilakukan sering boleh Ustazah. Karena selalu lupa rokaat. Lupa rokaat itu nggak boleh sering. Berarti itu was-was. Ya, kalau sekedar lupa rakaat sekali-kali itu wajar. Tapi kalau selalu lupa, maka itu berarti was-was. Jangan, abaikan, was-was. Aduh, aku udah baca Al-Fatihah belum ya? Aduh, aku belum baca Al-Fatihah enggak ya? Aduh, itu was-was, takutnya begitu. Oke ya. Ustazah, sholat sunnah ada tamu bilang assalamualaikum. Boleh dijawab dan dibatalkan kalau sholat sunnah. Ustazah, gimana biar cepat lunas hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah,
Cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan pertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Nah, ini doa untuk lunas hutang ya. Oke. Lunas hutang ya teman-teman ya. Kemarin saya tayamum, lalu kemudian saya tayamumnya di gorden, nggak masalah ya. Ustazah, lebih baik puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Puasa Daud lah ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang top one, nomor satu ya. Di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, kalau lupa rokaat pilih banyak atau sedikit? Pilih yang sedikit dong ya. Ustazah, ini dia. Ya, ini doa lunas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, saya sakit saraf kejepit ketika sholat, duduk di antara dua sujud itu sakit banget. Gimana Ustazah? Sholat aja dalam keadaan duduk, nggak jadi masalah. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jan. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa telentang ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan buat makanan orang yang maulid, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Ketahuan selingkuh, Zah, gimana menyikapinya? Kita yang selingkuh, ngeri. Ya, kalau kita ketahuan selingkuh, gimana cara menyikapinya? Tanya diri, tanya hati, mau berubah nggak? Kalau mau berubah harus jujur, ya jangan pernah ulang lagi. Ketika pasangannya memaafkan, itu tandanya dia spektakuler dan luar biasa. Karena nggak semua orang bisa memaafkan perselingkuhan. Ketika dia memaafkan, hargai maafnya dia dengan cara tidak boleh mengulanginya lagi. Udahlah pusing, sakit kepala, berdosa, iya kan, dan seterusnya ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Tuh. Saya cukup jelas menerima pencerahan dari Ustazah. Sama-sama, terima kasih ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat berdiri apa duduk yang baik untuk sakit lutut? Selagi mampu berdiri. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Tidak boleh memaksakan diri dalam ibadah, makruh pula. Ya, tidak suka Allah. Jadi kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk aja, nggak masalah. Ustazah, dengkul sakit, tapi kalau sujud dengkolnya sakit. Kalau sakit banget sholat duduk aja. Sakit banget sholat duduk aja ya. Nah, sholat duduk aja ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Sholat tahajud, terus hajat, terus witir, terus doanya disatuin. Nggak masalah ya. Oke, nah jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, diajak sholat berjamaah sama suami di dalam rumah. Tapi lebih bagus mana? Sholat sendiri apa berjamaah? Sholat berjamaah. Suami ngajak sholat berjamaah itu udah luar biasa. Karena banyak perempuan menginginkan diimamkan oleh suaminya, tapi suaminya nggak mampu. Mbak ambil kesempatan, ikutlah suami itu berjamaah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya. Ustazah, puasa Daud gimana? Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Selesai. Udah gitu aja ya, aman ya. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau wudhu pakai air hangat boleh asal tidak mateng ya. Oke, sebentar ya. Gimana kalau suami nggak pernah ajak sholat berjamaah? Kita yang ngajak, bang belajarlah bang sholat jemaah kita bang, gitu ya. Ustazah, sholat duduk di kursi bisa nggak? Boleh, nggak jadi masalah, Kalau sakit boleh. Ingat, shallu qa'iman. Saya ulang lagi, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Ya, jadi nggak masalah. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara fokus agar sholat pikiran nggak kemana-mana? Khusyuk dalam sholat itu adalah soal latihan.
usahakan pelan-pelan hafal arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh kan sedikit aja sih. Ya, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Dikit aja kan. Nah, teman-teman coba deh baca, pelajari misalnya menghafal arti bacaan sholat, ya Al-Fatihah 1 bulan. Gak apa-apa, yang penting ada perkembangan. Atau ruku dan sujud, ya misalnya 1 bulan. Yang penting ada perkembangan. Semakin kita tahu makna sholat kita, semakin kita itu akan khusyuk dalam sholat kita. Ustazah, kalau udah atau azan tapi masih ngantuk, akhirnya kesiangan jam 5.30. 5.30 itu masih ada jadwal sholat, jadi masih aman ya. Ustazah, zikir sholat sunnah, taubat, tahajud, hajat, witir itu apa aja? Kalau zikir mah bebas aja ya teman-teman ya. Kalau zikir tuh bebas aja. Jadi mau zikir apapun gak apa-apa. Yang penting isinya pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau sakit, Mbak Kartini ya. Ustazah, sebentar ya, amalan di bulan Maulid secara spesifik nggak ada, cuman perbanyak sholawat ya. Ustazah, aku pengen puasa Daud. Apa puasa Daud itu waktunya terbatas, nggak boleh dibatasi. Ya, puasa Daud itu adalah puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, dan dia tidak boleh dikasih batas ya teman-teman ya. Dia tidak boleh dikasih batas ya. Cuman kalau kita at the end of the day kita pengen berhenti nggak masalah ya. Oke. Ustazah, boleh nggak ambil wudhu di kamar mandi dan saat ambil wudhu pakai cincin? Tergantung. Cincinnya ketat nggak? Kalau cincinnya terlalu ketat, maka dia tidak boleh dipasang ketika berwudu. Kita khawatir nanti air wudu tidak masuk di dalam jari-jarinya ini. Ya, ingat siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, ya, dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa pada wilayah-wilayah yang dia wudukan itu. Ya, jadi ada baiknya teman-teman melakukan yang namanya dibuka, kecuali kalau nggak ketat. Dulu lututku juga sakit buat ruku. Alhamdulillah 18 bulan. Alhamdulillah udah baik. Minum madu, masya Allah ya. Iya madu ya, yang lutut sakit madu ya, bener-bener. Semoga cepat sembuh terus ya Mbak. Ustazah, oke. Aku jadi lupa madu ya. Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh saya belikan mukena dan dibagi-bagi. Bagus banget ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Ibu udah 3 tahun sholat sambil duduk, boleh nggak? Karena ibu sakit lutut dan pinggul. Baik. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau ibu mau, nanti ibu bisa bertahan, nanti aku spill madunya supaya sembuh seperti teman-teman lain. Ada jamaahku 3 tahun nggak ke masjid. Sekarang dengan cara, sekarang malah dia udah ke masjid lagi. Ya lututnya membaik dan itu madunya bagus banget, udah banyak kan yang sembuh kan. Nah ya. Oke, Ustazah, masukin PNS sama mertua nyogok 150 juta, nggak bisa. Sogok menyogok itu dosa, ya. Nanti penghasilan dari hasil sogokan itu diangkat Allah berkahnya, ya. Ustazah, emas murni dan perhiasan kan beda. Untuk hitung zakatnya gimana? Sama-sama 85 gram. Hanya saja, kalau emasnya itu adalah emas perhiasan, zakatnya sekali aja seumur hidup. Tetapi kalau emasnya itu emas batangan, zakatnya adalah setiap tahun selagi di atas 85 gram. Ustazah, pas lagi sedih, selain baca Al-Quran, doanya apa? Kalau lagi sedih, itu doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya.
Ustazah, oke, kalau kita menjauh dari problem, apakah itu hak kita? Enggak apa-apa. Ada orang yang menghadapi dan ada orang memilih menghindar biar tidak terjadi pertikaian. Malah itu bagus. Aku sholat tahajud jam 4 nunggu subuh ketiduran. Apa harus wudhu lagi? Kalau tidur lelap itu membatalkan wudhu. Harus tidur lagi. Harus wudhu lagi. Tapi kalau cuman kayak gini aja. Udah mirip belum guys? Kalau cuman kayak gitu doang nggak apa-apa. Kan ada orang tidur gini. Bangun lagi dia kan. Lagi duduk. Kalau bahasa kami ini takwa-akwa nih guys. Nah itu nggak batal ya. Saking totalitasnya aku. Saking ku praktek pula. Nah gitu ya. Ustazah, anak suka diingatkan sholat, kadang jalankan, kadang enggak. Apakah orang tua berdosa? Enggak. Yang penting udah diingatkan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan. Semoga ke depan orang tua kita ke depan menjadi anak yang soleh ya. Ustazah, nahan kentut lagi sholat apakah batal? Iya, takwa ya, Yowana tepat jamba ya. Takwa. Sebentar dulu ya. Menahan kentut dalam sholat gimana hukumnya? Menahan kentut dalam sholat makruh. Jadi kalau teman-teman mau buang angin itu dibuang aja. Kalau ditahan dia makruh, tapi Allah nggak suka ya. Tapi sholatnya sah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Bersin, batuk, pilek, flu, bersin, menangis ya di dalam sholat selagi dia tidak dalam kondisi mengeluarkan suara, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Oke, iya Mbak Boy, iya Pak Boy. Oke. Gitu ya. Ustazah gak pernah sholat tahajud, tiba-tiba bangun pagi pengen sholat, apakah itu hidayah? Ya, sholat aja, jangan kalau kepengen aja. Kita sholat itu karena kita yakin sholat itu bermanfaat, karena kita yakin sholat itu perintah ya. Jadi sholat aja lagi, jangan lupa 5 kali sholat dan rasakan perbedaan hidupnya Mbak. Lebih nyaman, lebih adem ya, lebih anteng ya. Ustazah nge-live-nya dari jam 6 ya tanpa jeda. Jeda kita tadi. Nah, jeda dong. Ya, kan ini udah sesi kedua ya. Oke, gitu ya. Ustazah, lupa rokaat batal enggak? Enggak. Kalau lupa rokaat sujud sahwi aja, Mbak. Ya, coba kita jelaskan sujud sahwi. Udah hampir 2 tahun sujud sahwi selalu menjadi trending di akun kita ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Aku coba jelaskan dulu ya teman-teman ya. Ya, jeda duha tadi. Oke. Nah, jadi sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya nih, kita bingung gitu ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka kita anggap 2 saja dulu. Kayak gitu caranya ya Mbak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 sih? Anggap aja 2 dulu. Sholat seperti biasa ya. Lalu sholat seperti biasa nanti sebelum salam kanan kiri setelah bacaan tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Allah sujud sahwi ya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, sebentar ya. Bolehkah, baik. Bolehkah saya sholat isya sebelum saya tahajud? Karena saya itu capek, maklum udah lansia. Kok sama? Jadi gini Mbak. Waktu isya itu panjang sih waktunya sampai tengah malam. Jadi Mbak bisa sih sekali-sekali kalau ketiduran melakukan sholat isya di waktu tahajud. Ya, tetapi aku tidak saranin untuk dilakukan setiap hari. Karena nanti lalai.
Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi kalau bisa teman-teman tetap sholat isyanya di waktu yang awal ya. Kecuali kalau ketiduran. Tapi tidak boleh juga tidur sebelum isya kan. Nah makanya ada dalil. Makanya ada 3 waktu yang dilarang untuk sholat ya. Yang pertama adalah habis subuh ya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Ya, siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar dan kemudian jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya ya. Ustazah, oke, Mbak Nana nanti jam 9 ya, 9 lewat 10-an lah Mbak Nana ya. Ini kita tanya jawab dulu habis ini Mbak Nana. Oke, habis ini ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau lagi pilek, meler, sah nggak sholatnya? Sah nggak masalah teman-teman. Pilek itu tidak membatalkan sholat karena dia tidak najis ya. Oke, Ustazah, kita kerja, istirahat kita melebihi waktu yang ditetapkan. Apakah itu korupsi? Benar sekali, nggak boleh. Ya itu namanya nggak disiplin ya. Ustazah, sujud sawi nggak ada baca Rabbi firli. Ndak. Jadi sujud sawi itu pokoknya fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Nggak usah baca apa-apa. Duduk aja kayak biasa. Ya kayak duduk tahiyat awal. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Kayak gitu Mbak ya. Jadi pas duduknya nggak usah baca apa-apa dan nggak perlu baca namaku juga sih. Oke, aman ya. Nah ini dia ya. Ustazah kalau lagi sholat nguap batal nggak? Nguap tidak membatalkan sholat. Tetapi nguap itu makruh di dalam sholat. Allah suka, Allah bolehkan tapi Allah tidak suka. Tapi kalau nguap sholatnya tetap sah. Rasulullah SAW itu kalau lagi sholat beliau selalu menahan uapannya. Jadi uap itu beliau tahan sampai apa? Sampai merah mukanya. Jadi usahakan untuk kalau menguap itu ditahan kalau lagi sholat ya. Ustazah, oke, kalau lagi uangkan masjid dipinjam. Meminjam uang kas masjid nggak boleh. Kecuali kesepakatan orang yang menyumbang itu. Akadnya harus jelas ya. Oke, contoh ini Zah, nahan nguap. Ustazah, oke, iya jamak harus berpergian jauh, 89-85 km ya. Ustazah, oke, aman ya, siap ya. Sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah cuman kalau witir langsung 3 rakaat gak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam tidak... Maaf itu rakaat 3, witir 3 ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke. Ustazah sama-sama ya. Oke. Bagaimana hukumnya? Sebentar ya guys, ini aku colokin dulu nih. Baterai kita udah mau habis. Nah, dah. Ustazah, apa? Panggil-panggil pula. Ustazah, kalau sholat witir batasnya kapan? Sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Tapi witir itu cuman boleh 1 kali aja. Ya, misalnya teman-teman sholat isya, lalu kemudian teman-teman sholat ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Nah, kayak gitu kan guys. Nah, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Nah, tengah malam boleh tahajud kok, tapi jangan witir lagi ya. Witir cuman boleh 1 kali guys. Ya, nah kalau witir 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Nah, rakaat 1 berdiri guys. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak sama kayak sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib itu kan pakai tahiyat awal kan, ya Mbak BBL. Kalau seandainya sholat witir nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri ya. Oke.
Gitu ya. Saya serasa ngomong sama sahabat online. Masya Allah, iya ya. Kita cuma ngobrol aja sih teman-teman ya. Dan tiap hari ya kita ngobrol bareng seperti ini sih. Tiap hari walaupun sebentar-sebentar ya. Makanya konsepnya ngobrol gitu ya. Aku khawatir terkesan mengajarkan ya. Ngobrol aja deh kayak gitu ya. Oke, apalagi? Ustazah, kalau kita nggak minjemin uang ke orang terus dia marah nggak apa-apa. Kita cuman kehilangan dia, kita nggak kehilangan uang. Jangan pinjamkan uang kepada orang kalau kita siap itu, kalau kita nggak siap uang itu hilang ya. Kalau kita pinjamkan uang sama orang, kita nggak siap uang itu hilang. Nanti pas kita minta dia marah, kita sakit hati, kita kehilangan dua-duanya. Uangnya tidak kembali, orangnya pun pergi dari kita. Lebih baik tidak dipinjamkan sama sekali, ya kan? Nah, atau kasih sedikit lebih baik daripada minjamkan banyak. Witir 1 rakaat boleh mbak, nggak masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat duha 8 rakaat bisa 1 kali salam nggak boleh. Gosok 8 rakaat 1 kali salam. Sedangkan 2 rakaat 1 kali salam aja lupa-lupa rakaatnya. Apalagi 8 rakaat 1 kali salam, nggak yakin aku geng. Ya jadi hanya 2-2 aja atau 4-4 lah ya kan. Ya kan, nah ini. Jadi kalau mau 8 rakaat 2 kali salam boleh 4-4 atau 2-2 ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah menjawab saya sedang sebentar ya. Ustazah, mana tadi? Iya, sholat tahajud saya pasang alarm, tapi selalu terbangun sebelum alarm. Tapi saya lanjut tidur karena saya tunggu alarm. Boleh sih mbak, nggak masalah. Ya cuma lucu ya, jujur ya. Kan belum alarm, tidur lagi kayak gitu. Boleh mbak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke ya, apa adanya ya. Ketikannya ya, jujur banget ya. Siap ya. Oke, aman itu. Ya boleh ya. Ustazah, apakah sholat witir 3 rakaat dan 3 rakaat baca 3 kul? Bebas aja. Yang penting rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Ayat pendeknya apa ya bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah, dijauhi teman. Apalagi temannya jahat kalipun ya kan. Karena kita punya salah. Terus apa itu termasuk memutus silaturahmi? Ya kita minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya Mbak Susi, mohon maaf lahir dan batin ya, udah gitu aja. Terus dia nggak mau memaafkan kita, ya udah itu urusan dia dengan Allah, oke, gitu ya. Ustazah, oke, niat wudhu sebelum kumur atau setelah kumur, sebelum membasuh muka intinya ya. Hamalan jalur langit soal apa? Soal apa? Penarik rezeki atau apa ya? Ustazah, bolehkah pakai handuk dielapkan ke muka jika habis wudhu? Nggak ada masalah ya. Sementara wudhu tuh kita habis ngelap yang lain, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah tahajud tiap hari? Ya itu yang dicari. Tahajud tiap hari minimal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tiap hari bagus ya. Ustazah, oke, amalan jalur langit untuk penarik rezeki. Jangan lupa sedekah subuh tiap hari walaupun cuma 2.000. Jangan lupa sholat duha, sholawat dan syukuri apa yang ada. Nikmat yang ada itu disyukuri ya. Ustazah, apa boleh setelah tahajud hajat zikir sampai nunggu azan membaca doa tahajud? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, habis wudhu baiknya jangan diusap karena ada kefadilannya, jadi begini ya, ada pertanyaan nih lebih kurang kayak gini, apakah habis ngambil wudhu kita boleh menghapus air wudhu kita? Jadi begini, kalau kita mengacu daripada perbuatan baginda Nabi, memang Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya, tetapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita ya. Maka berarti kita harus membiarkan air mengering? Enggak juga. Boleh kok kita hapus. Karena tidak semua perbuatan Rasulullah menjadi sunnah bagi kita.
Contoh, Rasulullah itu membiarkan air wudhu itu nempel di wajahnya sampai kering. Kita nggak harus begitu, Mbak. Contoh, Rasulullah itu selalu makan 3 jari, ya, makannya gandum dan kurma. Kita nggak harus makan 3 jari, Mbak. Jadi ada perbuatan Rasulullah itu yang sunnah kita kerjakan, ada yang tidak sunnah, ya. Tapi kalau mau mirip-mirip kayak Rasul ya boleh, ya. Ustazah, oke ya. Sholat tahajud itu berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat ya. Ustazah, oke. Selama ini kenal Ustazah di medsos, tapi nggak tahu asli. Iya, aku Sumatera ya, Mbak. Ustazah, sholat taubat boleh tiap hari, boleh 2 kali sehari, boleh maksimal 12 rakaat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian sholatnya kayak sholat subuh aja, perbanyak istighfar kepada Allah ya. Ustazah, oke. Bisa nggak qobliyah zuhur langsung 4 rakaat? Langsung 4 rakaat, langsung 4 rakaat atau masing-masing 2 rakaat dulu boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman di akun ini ya. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh nggak? Sholat tahajud langsung 4 rakaat boleh nggak? Sholat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Jawabannya adalah boleh banget. Cuman sholat sunnah kalau 4 rakaat sekaligus nggak pakai tahiyat awal. Ya misalnya nih sengaja aku sholat qobliyah qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nggak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat adalah tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat tahajud 8 rakaat apakah ayatnya beda-beda? Boleh beda, boleh tidak, bebas aja ya. Ustazah, sholat tahajud saya pasang alarm, tapi selalu terbangun sebelum alarm. Tapi saya lanjut tidur. Ini kok kayaknya yang tadi ya. Apa aku lagi ngehalu nih? Suara aku jelas nggak teman-teman? Ini pertanyaannya tadi ya. Lah, oke ya. Oh iya udah. Ya, siap sih. Oke. Iya sih. Jadi nggak apa-apa ya Mbak, alarm. Oke. Mungkin, tapi jelas nggak sih suara aku guys? Kayaknya berarti suara aku nggak jelas nih tanpa ditanyakan lagi ya. Mungkin suara aku nggak jelas ya kayaknya. Oke ya. Oh jelas ya suaranya ya. Oh ya udah, jelas berarti ya. Ya udah guys, teman-teman boleh catat lagi udah terbang tulisan teman-teman ke Sidratul Muntaha karena ketawa-ketawa kawan kita nih. Udah terbang dah, mana lagi yang mau ku jawab nih? Jelas-jelas semua guys tulisannya. Masya Allah ya. Alarm boleh ya. Ustazah, bolehkah sholat 5 menit sebelum waktu azan karena mau berangkat keluar kota? Ini tadi aku jawab di video aku ya. Ini akan tampil nih jawabannya untuk hari ini. Ada nanya kan di video kan? Ini aku jawab nanti nih. Udah buat videonya. Jadi gini. Azan itu harus sholat itu harus azan dulu. Tidak sah sholat kalau belum azan. Ya, jadi misalnya nih teman-teman ketiduran bangun jam 11 sholatlah zuhur. Setelah sholat zuhur, rupanya baru azan rupanya baru azan. Maka jawabannya adalah ulang sholatnya. Ulang sholatnya ya. Ustazah, oke jadi azan itu syarat sahnya sholat ya. Oke. Ustazah, kapan ke Bogor? Oke ya. Ustazah, jarak kantor 30 km. Lebih baik mana? Jamak karena angkot sulit atau dapat penghujung asar? 30 kilo belum wajib jamak, belum bisa. Jamak itu 86 kilo ya, 89 kilo ya.
Ustazah, kalau lagi sholat berjemaah, makmum nggak pakai Al-Fatihah, sholatnya sah nggak? Sah. Jadi cara sholat berjemaah itu adalah ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Nah, ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baru baca, maaf. Jadi sholat berjemaah tuh gini, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Thank you sahabat TV ya. Ketika makmumnya baca Al-Fatihah, imamnya baca Al-Fatihah, maka makmumnya diem ya. Nah, ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Seketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya sudah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengerin aja imamnya. Kalau ambil air wudhu pakai lipstik boleh nggak? Ambil air wudhu itu pakai air. Tidak boleh wudhu pakai lipstik. Tapi kalau pertanyaannya, saya masih mengenakan lipstik, saya boleh wudhu nggak? Jawabannya tergantung. Tergantung adalah karena daripada lipstiknya. Kalau lipstiknya itu adalah waterproof, anti air, kan ada lipstik tuh guys. Kena air dia makin mantap guys. Anti baper, anti haters. Pokoknya dia kuat dia. Dari zaman Nabi Adam. Pokoknya sampai sekarang lipstiknya itu gak hilang-hilang gitu kan. Maka kalau dia waterproof, maka dia harus dihapus sebelum wudhu. Tapi kalau dia tidak waterproof, maka dia ndak apa-apa nggak dihapus. Oke. Iya. Kayak gitu. Lama-lama Ustazah jadi pelawak. Enggak, aku dewasa kok guys. Enggak ada aku melawak. Aku cuma menjawab pertanyaan aja. Aku dewasa guys. Nah, percayalah sama aku. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat tempelan koyo boleh enggak? Boleh, enggak masalah mbak. Iya. Ustazah, oke. Kehadiran TikTok selalu, Ustazah di TikTok selalu membantu. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Wudhu dulu baru pakai lipstick waterproof, nggak apa-apa. Wudhu dulu baru pakai makeup waterproof, nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai makeup waterproof, mau wudhu harus dihapus dulu, baru kemudian wudhu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh batas waktunya sampai kapan? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya kan. Nah, kumpulkan di rumahnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti baru serahkan tuh ke siapa yang berhak. Entah dia lagi entah dia kasih ke anaknya, ke pamannya, tak termakan kawan, kasih makan kucing, itu bebas ya. Ustazah lebih sering menemani aku nyetrika, Masya Allah ya. Jadi tukang temanin setrika aku guys. Oke ya. Ustazah, oke, aman ya. Kalau masih pakai koyo, wudhunya sah nggak? Tergantung. Kalau koyoknya itu berada pada wilayah wajib wudhu, tentu kalau bisa dibuka. Contoh, wajib wudhu di muka, koyoknya di gigi, wajib dibuka. Kecuali ya wajib dibuka, nanti kan bisa dipasang lagi yang baru. Misalnya koyoknya di sini ya, wajib dibuka ya, kan nanti bisa pasang lagi yang baru. Tapi kalau koyoknya di punggung nggak masalah, karena kan punggung bukan kawasan wajib wudhu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Siap Mbak Dirja. Tolong masuk TV tolong masuk TV Ustazah. Sekali lagi aku diminta masuk TV guys. Tenang aja, udah aku coba nggak muat. Udah berkali-kali aku bilang, aku coba masuk TV nggak muat. TV-ku tuh tipis sekali. Ku masukkan hidungku nggak muat, ku masukkan kucingku nggak muat. TV ada 2, di atas di kamarku dengan di bawah. Udah aku coba, aku udah berusaha untuk teman-teman semua. Tapi nggak bisa, demi Allah, nggak bisa. Aku udah masukkan kepalaku nggak muat teman-teman. Nanti aku coba lagi ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, sholat duha, iya udah aku coba, beneran. Banyak kali ya Ustazah masuk TV lah, udah aku coba 2 TV di rumahku, 1 lebar. 1 segini, tapi nggak pernah aku ngidupinnya nggak ngerti caranya. Itu kan, tapi aku masuk nggak bisa. Remote-nya nggak ada baterai TV ku guys. Mana ceritanya? Ya, remote-nya nggak ada baterai. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya.
Ustazah, oke. Oke gitu ya. Siap Ibu Mi. Oke gitu ya. Ustazah, oke, doa anak soleh boleh, catetin ya teman-teman ya. Doa anak soleh adalah Robbi habli minas salihin ya. Robbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ini ya doa anak soleh ya. Oke ya. Nah, enggak, aku enggak ngelucu, aku lagi jawab pertanyaan. Suruhnya masuk TV, aku sampaikan secara jujur, ya kan? Nggak bisa aku masuk, udah aku coba. Ya, nah itu ya. Robbi habli minas salihin, doa anak soleh ya. Ustazah, batas waktu subuh jam berapa? Kita nggak bisa bahas jadwal waktu subuh karena kita berada di wilayah yang berbeda. Jadi jamnya itu tergantung dengan jadwal di tempat masing-masing. Cuma ada pakemnya, yaitu saat cahaya merah ada di langit, yaitu jadwal habisnya waktu subuh ya. Nah, tetapi jamnya berbeda lah, kita beda daerah soalnya kan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kita di depan ponakan, ponakan itu mahram, boleh buka hijab di hadapan ponakan ya. Siap ya, siap Mbak Najwa ya. Ustazah, oke. Kalau baca iftitah harus sampai habis nggak, Mbak? Iftitah itu nggak wajib, Mbak, pada semua jenis sholat, Mbak. Ya, iftitah itu dalam sholat fardu dan dalam sholat sunnah status hukumnya nggak sampai wajib sih. Ya, status hukumnya sunnah. Nggak baca iftitah nggak apa-apa ya. Oke. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau lagi azan boleh mulai sholat nggak? I think jangan ya teman-teman ya. Jawab azan dulu baru sholat. Saya buru-buru Ustazah. Kalau buru-buru lebih baik teman-teman skip iftitah dan ayat pendeknya. Baca Al-Fatihahnya aja. Itu bisa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, cara sholatnya nggak males-malesan. Nggak bisa, karena setiap orang punya rasa malas. Karena ada dalil al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi kalau seandainya ada yang kita malas sholat, itu biasa. Yang penting tetap dikerjakan. Nel, aku malas sholat nih, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Yang penting tetap dikerjakan. Apakah aku nggak males? Aku males juga guys, tapi tetap aku kerjakan. Apakah aku nggak punya rasa malas menjalankan aktivitas? Aku juga punya juga, tapi jarang sih ya, karena aku menyukai aktivitasku. Cuman tetap aku kerjakan ya. Malas itu nggak apa-apa guys. Yang penting tetap dikerjakan. Orang yang konsisten pun malas juga, cuman tetap mereka kerjakan. Oke. Oke ya. Nah, kalau selalu malas, dia belum dapat feel-nya aja. Ntar kalau dia paksa juga baik ya. Oke, kalau imannya lagi di atas, kerjakan. Kalau imannya lagi turun, paksakan ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat, bacaan ayat pendeknya apa saja? Bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ustazah, kalau waktu tahiyat awal jari telunduk, matanya tetap ke sejadah. Jadi gini ya. Kita itu sholat, itu kan melihat ke tempat sujud. Oke, ya. Nah, ke tempat sujud. Mata itu bisa berpindah ya ketika kita tasyahud. Kita sujud, kita sholat, kita lihat ke bawah. Waktu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, matanya ketelunjuk guys. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru balikkan matanya ke tempat sujud. Kayak gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat tahajud pakai iftitah enggak? Boleh pakai, boleh tidak. Iftitah itu sunnah, dia bukan rukun sholat. Sering menguap di waktu sholat makruh. Makruh itu boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya. Ustazah, kalau lagi di masjid lain sudah selesai azan. Tapi dekat rumah azannya lambat. Apakah harus nungguin? Enggak. Ya jawab aja azan di masjid lain itu ketika udah masuk waktu sholat kita sholat aja ya. Oke. Ustazah, kalau lagi ngaji berhenti, kalau lagi ngaji nggak tepat makhrajnya gimana? Kalau kita dalam kondisi belajar nggak masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah.
Siapa yang mantap membaca Quran, mahir membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang membaca Al-Qur'an wa tata'to, dan terbata-bata dia membacanya, ya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi orang yang baca Quran terbata-bata itu dapat 2 pahala ya. Ustazah, oke. Tapi nguap datang sendiri, Zah, ditahan bisa ya. Ustazah, sholat duha boleh nggak 4 rakaat? Boleh, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, doa cebo atau doa istinja boleh ya. Allahumma hasin farji minal fawahish. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang najis. Wa tahhir qalbi minan nifak, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, maaf kalau Mbak Siti Aisyah, Mbak bisa mandi serentak setelah haid aja ya. Ustazah, ketika sedang sholat baca Al-Fatihah lalu batuk, apa harus ulang lagi sholatnya? Enggak. Jadi begini, ketika kita batuk atau bersin, seketika wakaf itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pas di dia terwakaf, berhenti dia, maka ulang Al-Fatihahnya. Jadi dia harus perwakaf, dia boleh bersin. Kalau di tengah kata dia mesti ulang Al-Fatihahnya. Oke. Ustazah, oke. Anak kecil sering nangis, baca apa? Baca ayat-ayat ruqyah di rumah ya. Baca ayat-ayat Al-Quran di rumah ya. Oke. Oke. Bolehkah kita ngambil uang suami saat nemu di sakunya? Nggak boleh, kecuali kalau dia pelit. Ya, kalau dia nggak pelit, nggak bisa diambil ya. Ustazah, oke. Boleh nggak sholat tahajud dilanjutkan sholat witir baru zikir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Aku kebangun jam 6, tapi masih mau qobliyah subuh. Boleh nggak? Tinggalnya di mana? Kalau di daerah Sumatera itu masih bisa. Tapi tipis sekali waktunya. Tapi kalau seandainya di timur itu udah nggak bisa. Qobliyah subuh hanya boleh dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau dia pelit, memang begitu Pak. Aku coba jelasin ya. Ini terganggu dan meronta-ronta jiwa kelelakian nih. Bagi yang dengar laki-laki ya. Aku jelaskan aja dalilnya biar adem jiwanya ya. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, istri dari Abu Sofyan. Rasulullah, suamiku pelit. Bagaimana caranya? Kayak gitu kan. Maka Rasulullah bilang, khuz, kau ambil uangnya. Ibanatikum, untuk kebutuhan anak laki-lakimu. Lalu untuk kebutuhan anak perempuanmu secukupnya ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi laki-laki itu kalau dia punya uang, dia tidak menafkahi suami istrinya ya, dia tidak menafkahi istrinya, maka dia pelit Pak. Nah, kalau dia pelit maka dia boleh diambil uangnya untuk kebutuhan. Ya, enggak boleh untuk beli iPhone. Nanti kalau dia ambil untuk beli iPhone bilang sama aku Pak. Bilang aja sih, nggak ada papain gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Doa buat orang yang meninggal pakai kulhu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, makan minum tidak membatalkan wudhu guys. Kecuali makan minumnya sambil kentut guys. Ya, teman-teman ambil wudhu, lalu makan, lalu sholat, nggak apa-apa guys. Ya, teman-teman ambil wudhu, lalu minum, lalu sholat, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan pula kecuali kalau makannya sambil buang angin, itu baru batal dia ya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, oke, iya. Oke, batal wudhu itu kalau buang angin, benar ya. Ustazah cantik banget ya, kayak mana lagi kan, aku kan gak bisa menolak takdir kan guys. Ya, itulah aku pasrah aja sih.
Ustazah, saya berdosa nggak ngasih uang ke orang tua sedangkan suami melarang. Kalau itu adalah uangnya teman-teman, maka suami tidak berhak melarangnya ya. Oke. Aku cuma pasrah aja guys, nggak ada lagi. Ya, gitu ya. Ustazah, kalau kita sedekah dihina nggak apa-apa. Ya, dihina nggak apa-apa. Biarkan, nanti yang membalas bukan dia, yang membalas adalah Allah Azza wa Jalla ya. Nah, jadi kita itu baik, terus dibalas dengan keburukan, nggak apa-apa. Kalau kita baik di hadapan orang yang baik, itu biasa. Tapi kalau kita baik di hadapan orang buruk, itu luar biasa. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Doa cebok, ini dia nih, doa cebok ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sucikan kemaluanku dari yang keji, wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak ya. Ustazah, kalau belum mandi wajib setelah berhenti haid tapi berhubungan sama suami, mandinya setelahnya ya. Ustazah, oke. Bila kita sudah bersuami, kita harus lebih taat sama suami atau orang tua, tergantung perintahnya. Ya, jadi gini guys. Oke. Kan banyak pertanyaan kayak gini kan guys. Lebih penting istri atau orang tua? Kayak gitu kan. Nah,